Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa kelas Logika Dasar Matematika dimanapun berada. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, semangat, dan selalu dalam lindungan Allah dimanapun berada. Minggu ini kita masuk pertemuan ke-6, yang mana minggu lalu kita sudah melaksanakan kuis di pertemuan ke-5. Dan di pertemuan ke-6 ini insya Allah akan menjadi pertemuan terakhir kita untuk bisa berkuliah secara daring. Insya Allah minggu depan kita akan kuliah secara luring atau offline. Saya tidak tahu apakah kabar ini menggembirakan atau cukup menyedihkan untuk Anda ya. Karena pasti ada yang merasa agak sedih karena harus offline dengan segala kendala dan kesulitannya. Dan ada juga yang mungkin berbahagia karena selama ini ketika daring ternyata ada banyak kendala dan sebagainya. Ya, memang setiap keputusan itu tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi apapun itu, karena kita tidak berwenang untuk membuat keputusannya, berarti apapun yang kita peroleh ya harus tetap kita jalani dengan lapang dada, harus tetap kita jalani dengan semangat. Sesuatu yang bukan di ranah kita, itu kita tidak bisa mengubah keadaannya, ya berarti kita jalani aja dengan sepenuh hati ya. Berharap semoga Allah itu meringankan kalau memang ada kendala dan meridhoi setiap yang kita lakukan. Jadi mari kita jalani apapun keputusan yang ditetapkan gitu ya. Insya Allah minggu depan kita ketemu secara offline. Saya tidak bisa menjamin apakah mana yang lebih enak, apakah offline apakah online. Menurut saya, karena selama ini saya pun mengibaratkan perkuliahan offline itu ya sama kayak perkuliahan online itu ya sama kayak online. Jadi barangkali nanti ketika Anda kuliah offline ya Anda akan menyimak saya seperti Anda menyimak video seperti biasa gitu. Cuman bedanya ya lihat orangnya langsung gitu aja. Ya, insya Allah lah ya. Apapun yang terjadi nanti kita coba dulu, kita jalani. Semoga Allah menjaga kita semua gitu ya. Tetap semangat, tetap fokus karena kita sudah mulai masuk di pertengahan perkuliahan. Oke. Minggu ini kita bahas bentuk normal. Apa sih bentuk normal itu? Gitu. Emang ada Bu yang nggak normal? Ini kita bahas hari ini ya. Nah, garis besar materinya seperti ini. Nanti kita akan bahas dulu yang pertama tentang teorema ekuivalensi. Jadi di sini nanti akan kita ulas sebentar apa saja yang sudah kita sempat pelajari di pertemuan keempat tentang teorema ekuivalensi. Karena nanti penerapannya akan mulai banyak digunakan mulai dari materi hari ini sampai seterusnya. Gitu. Jadi nanti kita ulas sebentar, saya ulang sebentar, baru kemudian kita masuk ke materi bentuk normal. Gitu. Kalau sudah paham tentang bentuk normal, kita nanti akan coba menyederhanakan bentuk-bentuk normal ya. Jadi bentuk normal disederhanain lagi gitu kira-kira ya. Nah, supaya tidak terlalu lama, kita masuk ke materi saja. Nah, baik. Masih ingat ya? Teorema ekuivalensi. Jadi di sini ini bentuk-bentuk pernyataan berikut masing-masing mempunyai kata hubung utama biimplikasi, yang mana itu merupakan suatu tautologi. Jadi biimplikasi, masih ingat ya, dia biimplikasi itu juga digunakan sebagai simbol tautologi. Jadi memang makna biimplikasi itu bisa juga bermakna tautologi. Artinya kalau dia itu tautologi berarti dia benar, kan sesuatu yang nilainya selalu benar gitu ya. Sesuatu yang nilainya selalu benar. Oleh karena itu dia bernilai ekuivalen. Jadi antara kiri dengan kanan itu ekuivalen. Simbol yang digunakan untuk ekuivalensi, masih ingat ya, bisa tanda sama dengan yang rangkap 3, bisa juga menggunakan biimplikasi. Jadi di sini ini meskipun tertulis sebagai biimplikasi, ini bisa dibaca sebagai biimplikasi, bisa juga dibaca ekuivalen. Contoh yang pertama, P ekuivalen dengan P. Artinya, suatu proposisi itu ekuivalen dengan dirinya sendiri.
Iya kan, nggak mungkin ekuivalen dengan orang orang lain gitu. Kita sama kayak diri kita, tentu ekuivalen dengan diri kita sendiri. Nggak mungkin kita itu ekuivalen dengan orang lain. Semirip apapun pasti ada bedanya. Bahkan anak kembar saja yang mungkin kembar identik misalkan, tetap ada bedanya. Semirip-mirip apapun tetap ada bedanya. Karena tidak mungkin kita itu tidak mungkin kita itu sama persis dengan orang lain selain diri kita sendiri, tidak mungkin gitu ya. Maka dikatakan sesuatu itu selalu ekuivalen dengan dirinya sendiri. Nah, P ekuivalen dengan P. Nah, itu namanya adalah sifat reflektif dari ekuivalensi, atau cukup disebut sebagai sifat reflektif saja, sudah cukup, enggak apa-apa. Kemudian yang kedua, negasi dari negasi P akan ekuivalen dengan P itu sendiri. Artinya negasi ganda dari P akan mengembalikan bentuknya menjadi P, kembali ke bentuk semula gitu. Jadi negasi dari negasi sesuatu ya akan mengembalikan kepada si sesuatu gitu kasarnya ya. Ini sebenarnya mirip dengan kondisi yang ada di aljabar ya. Min 1 sama dengan 1. Nah, itu kayak gitulah, mirip ya. Mirip, artinya negasi dari negasi P ya akan kembali kepada P. Tidak benar bahwa saya tidak suka apel. Nah, ada 2 kali negasi. Tidak benar bahwa saya tidak suka apel. Kesimpulannya apa? Saya suka apel. Selesai. Gitu ya. Itu kita sebut sebagai hukumnya adalah negasi dari negasi, atau bisa juga disebut sebagai negasi ganda. Saya biasanya lebih sering menyebut negasi ganda. Selanjutnya, yang ketiga, P disjungsi P akan tetap ekuivalen dengan P. P disjungsi P itu akan menghasilkan atau akan ekuivalen dengan P. Kita sebut ini sebagai hukum idempoten. Jadi kalau dikenakan operasi yang paling basic, ingat kita punya operasi 4, konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Di antara 4 itu kita punya konjungsi dan disjungsi ya, yang sederhana. Di sini kalau kita kenakan hukum idempoten itu, maka dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Gitu. Akan kembali kepada dirinya sendiri. Anda boleh coba ini di tabel kebenaran. Berarti ini P, kalau P kan berarti cuma satu aja kan, satu jenis P. Berarti kan BS hanya satu proposisi ya, berarti bukan BBSS tapi BS saja ya. BS kemudian disjungsi BS lagi, maka tetap akan menghasilkan BS gitu ya kan. Begitu pula dengan yang konjungsi. Jadi P konjungsi P itu akan tetap ekuivalen dengan P, atau kesimpulannya atau menghasilkan P. Itu namanya hukum idempoten. Nah, kita juga punya yang namanya hukum identitas. P disjungsi 0, P disjungsi 0 itu ekuivalen dengan P. Ini Anda boleh coba seperti ini misal. Nah, seperti ini bisa dilihat ya. P dengan 0, karena P itu adalah suatu proposisi yang bernilai, bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Tapi kalau 0 itu artinya dia ada proposisi yang sudah jelas bernilai salah. Jadi kita tidak perlu membuat B-nya, cukup S saja. Semua nilainya adalah S. Mengikuti karena yang P di sini yang dikerjakan itu satu proposisi yang hanya memiliki 2 kemungkinan, BS, berarti di sini cuma SS saja. Gitu ya. Nah, BS kalau kita kenakan disjungsi B atau S, kesimpulannya adalah B, sedangkan S atau S kesimpulannya adalah S. Berarti hasil akhirnya adalah BS. Lah, ini kan sebenarnya ekuivalen dengan P, karena P itu nilainya adalah BS gitu. Oleh sebab itu, maka P disjungsi 0 ekuivalen dengan P. Namanya hukum identitas pada disjungsi. Jadi, hukum identitas pada disjungsi itu ada 2 nanti. Satunya adalah ini. Ketika P kita disjungsikan dengan 1, kesimpulannya atau ekuivalen dengan 1, bukan P lagi, tapi kesimpulannya atau bentuk ekuivalennya adalah 1. Gitu. Seperti apa kok bisa 1? Nah, seperti ini. P disjungsi 1. Karena 1 itu pernyataannya selalu bernilai benar, maka di sini isinya adalah B, ya kan? Nah, berarti B disjungsi B nilainya adalah B.
S disjungsi B, nilainya adalah B juga, berarti kan BB. Lah ini kan ekuivalen dengan bentuk yang, nah tengah ini kan, berarti dia ekuivalen dengan 1, gitu. Itulah sebabnya di sini P disjungsi 1 ekuivalen dengan 1. Nah, Anda bisa juga coba dengan cara yang sama untuk yang hukum identitas pada konjungsi. Nah, di sini ini 4 ini mulai poin 5 sampai 8 jangan sampai kebalik ya. Karena hasilnya beda-beda. Kalau P konjungsi 1, maka ekuivalennya adalah dengan P. Tapi kalau P disjungsi 1, ekuivalennya adalah dengan 1. P disjungsi 0 ekuivalennya P. Tapi kalau P disjungsi 0 ekuivalennya adalah 0. Nanti boleh dicoba ya, silakan ditata di tabel seperti contoh yang barusan. Gitu ya. Nah, untuk yang ke-9, P disjungsi negasi P akan menghasilkan 1 atau ekuivalen dengan 1. Kita sebut hukumnya sebagai tautologi. Kenapa? Karena di sini hasil akhir tabelnya akan selalu bernilai benar. Mari kita coba. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini yang ada kolom P adalah BS, negasi dari P tentu adalah SB. Ketika kita disjungsikan P disjungsi negasi P, maka hasilnya adalah B disjungsi S tetap B. S disjungsi B, dia tetap B. Kesimpulan akhir semuanya bernilai benar, berarti dia adalah suatu tautologi, pernyataan yang bernilai benar untuk semua kemungkinan komponen-komponen kebenarannya. Tautologi. Masih ingat ya materi minggu ke-4. Nah, jadi hukumnya tautologi. Untuk yang nomor 10, kalau kita kenakan konjungsi, justru hasilnya adalah 0, salah semua. Yang kita sebut sebagai suatu kontradiksi. Nah, hati-hati ya, ada istilah-istilah yang mirip-mirip. Kontradiksi yang ini karena hasil akhirnya atau kesimpulannya dia bernilai 0 semua, bernilai salah semua atau 0. Nanti Anda boleh coba di tabel sama seperti contoh yang tadi ya. Baik, kemudian nomor 11 dan 12 kita sebut sebagai hukum De Morgan atau negasi dari konjungsi dan juga negasi dari disjungsi. Lebih populer disebut sebagai hukum De Morgan. Artinya ketika kita menegasikan suatu proposisi majemuk yang memiliki operator konjungsi, maka dia akan menjadi negasi P disjungsi Q. Artinya apa? Dia ini negasinya dikasihkan ke masing-masing proposisi, tetapi tanda operatornya berbalik arah. Gitu. Mirip dengan hukum distribusi yang ada di aljabar ya, tapi kalau di aljabar itu kan tandanya tidak berbalik gitu, hanya saja negasinya diberikan ke masing-masing komponen. Nah, kalau di sini enggak. Kalau di sini enggak. Kalau di sini itu negasinya diberikan ke masing-masing komponen atau proposisi, tapi tanda operatornya juga ikut berbalik arah gitu ya. Nah, begitu juga untuk yang disjungsi, maka dia akan menjadi konjungsi gitu. Ada yang bertanya kemarin, Bu, apakah hukum De Morgan ini hanya berlaku untuk konjungsi dan disjungsi? Iya. Jadi hukum De Morgan ini hanya berlaku untuk disjungsi dan konjungsi gitu ya. Yang lain 13 dan 14 ini namanya sifat komutatif. Komutatif itu artinya dia kan bisa dibolak-balik ya. Nah, yang berlaku sifat komutatif di sini adalah konjungsi dan disjungsi. Masih ingat ya? Pernah saya singgung bahwa kalau konjungsi dan disjungsi dia bisa dibolak-balik sama aja nilainya, tidak masalah. Tapi kalau implikasi tidak bisa gitu, karena implikasi itu ada kedudukannya, nggak bisa dibolak-balik. Masih ingat ya? Terus nomor 15 kita punya sifat asosiatif. Artinya kalau kita punya satu baris, nomor 15 ini ya, dalam satu baris kita punya operator yang sama, yaitu disjungsi contohnya di sini, maka kalaupun kita mengerjakan P disjungsi Q terlebih dahulu, baru kemudian hasilnya kita disjungsikan dengan R, itu sama aja hasilnya dengan kita mengerjakan Q disjungsi R dulu, baru kita disjungsikan dengan P.
Ini namanya sifat asosiatif. Ini hanya berlaku ketika operatornya dalam satu baris bernilai sama, gitu ya. Tentu ini Anda sudah paham, ini di aljabar juga sama ya. 4 ditambah 3 ditambah 2. Boleh Anda kerjakan 4 tambah 3 dulu, baru ditambah 2. Boleh juga Anda kerjakan 3 tambah 2 dulu, baru ditambah dengan 4, hasilnya akan sama. Jadi kita juga punya berlaku sifat asosiatif disjungsi dan juga sifat asosiatif konjungsi. Yang terakhir 17 18 kita punya sifat distributif ini. Sifat distributif terhadap konjungsi. Ini mirip ya seperti kalau kita melakukan perkalian di aljabar. Jadi intinya diberikan ke masing-masing. P disjungsi dalam kurung Q dan R berarti kalau kita mau lakukan hukum distributif atau hukum distribusi, maka yang dibongkar adalah yang ada di dalam kurung. Nah, yang dibongkar yang ada di dalam kurung. Jadi P disjungsi Q, kemudian konjungsi P disjungsi R. Masih bisa dipahami ya. Kalau Anda belum paham, perhatikan. Yang ada di dalam kurung itu berarti kan operatornya hanya berlaku untuk Q dengan R saja. Sedangkan yang disjungsi di luar ini dia adalah operator yang menggabungkan antara suatu proposisi dengan suatu formula. Ini kan satu set ya. Kalau sudah dikurung itu kan berarti dia satu set, dianggapnya bukan satu himpunan, artinya satu paket gitulah ya, dianggapnya satu paket. Berarti kalau kita mau bongkar yang dibongkar yang di dalam ini. Awalnya si disjungsi ini dia namanya adalah sebagai penghubung utama karena dia kedudukannya lebih besar. Kalau yang di sini ini konjungsi kan dia hanya menghubungkan Q dengan R. Yang mana Q dan R ini sama-sama proposisi tunggal. Ya kan? Tapi disjungsi yang di sini, disjungsi ini dia posisinya menghubungkan antara proposisi dengan suatu formula, berarti kan lebih kuat. Nah, disjungsinya lebih kuat. Kalau dibongkar, maka kedudukannya berbalik. P disjungsi Q, kemudian konjungsi P disjungsi R. Jadi dibongkar. Sekarang kedudukannya berbalik. Jadi disjungsinya sudah diberikan ke masing-masing kan. Sekarang proposisi P disjungsi Q, konjungsi P disjungsi R. Artinya di sini operator disjungsinya sudah berubah, dia hanya menjadi operator yang menghubungkan P dengan Q di bagian sini. Sedangkan disjungsi yang di belakang dia hanya menghubungkan proposisi P dengan R. Nah, operator utama sekarang dipegang oleh si konjungsi ini yang di tengah. Nah, karena dia menghubungkan formula dengan formula. Jadi sekarang konjungsinya yang lebih kuat di sini. Karena dia menghubungkan antara formula dengan formula. Tidak hanya menghubungkan antara proposisi dengan proposisi gitu. Jadi posisinya lebih kuat. Itu sifat distributif disjungsi terhadap konjungsi. Dan ini juga berlaku pada nomor 18. Kalau misalkan yang di dalamnya itu adalah disjungsi sedangkan yang di luarnya itu adalah konjungsi, berarti ketika dibongkar maka posisinya berbalik. Yang jadi operator utama adalah si disjungsi karena dia udah dikeluarin dari kurung, kasarnya gitu. Sekarang yang operator konjungsi ini diberikan ke masing-masing. Nah, diberikan ke P dan juga diberikan ke R, sehingga operator utama sekarang dipegang oleh disjungsi gitu. Terus kalau ada yang tanya, Bu, kalau misalkan ini semuanya satu deret itu sama, P misalkan P konjungsi dalam kurung Q konjungsi lagi R terus tutup kurung, itu gimana Bu bongkarnya seperti ini? Apakah sama? Loh, kalau misalkan operatornya sama, ya nggak perlu sifat distributif. Kan operatornya sama, apa yang perlu dibongkar?
Bayangin Anda pakai operator perkalian dan penjumlahan, kan nggak perlu dibongkar. Atau ya kalau kalau Anda satu baris operatornya sama, berarti kan penjumlahan, ngapain pakai sama-sama penjumlahan semua misalkan, ngapain pakai distributif gitu ya. Ya nggak perlu, nanti pakainya ya asosiatif sama kayak ini, ya kan? Nggak perlu gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ini untuk yang bagian kedua, dia sudah berkaitan dengan yang implikasi dan biimplikasi. Kalau tadi 1 sampai 18 masih berkaitan dengan disjungsi konjungsi saja. Nomor 19 sampai 20, 19 sampai 33 itu berkaitan dengan implikasi dan biimplikasi gitu. Nah, kalau ada kesalahan mohon dikoreksi ya. Misalkan sudah dicek, Bu, ini sudah saya cek tapi kok belum, ternyata nggak ekuivalen ya gitu. Mohon silakan disampaikan. Yang nomor 19 ini adalah implikasi. P maka Q itu akan ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Jadi kalau kita diminta mengubah bentuk implikasi ke dalam bentuk lain yang tidak mengandung implikasi, maka Anda bisa menggunakan ini. Jadi kalau P implikasi Q, dia akan ekuivalen dengan negasi P disjungsi Q. Andaikan ini diganti R, maka P, misalkan R implikasi P, R implikasi P. Bentuk ekuivalennya apa? Ya tinggal mengikuti negasi R disjungsi P, gitu aja. Jadi yang kita pakai adalah patokan hukumnya. Patokan hukumnya ya. Yang ini P maka Q itu akan ekuivalen dengan ini P maka Q ekuivalen dengan negasi negasi dari P dan negasi Q. Nomor 20 ini ada kaitannya dengan nomor 24. Artinya kalau negasi ini kita pindahkan ke kiri, itu akan nilainya sama. Jadi ibaratnya negasi dari suatu implikasi itu akan menghasilkan P dan negasi Q. Jadi kalau saya punya implikasinya itu bunyinya adalah P maka Q, terus kalau kita negasikan implikasi ini, maka dia akan menjadi P dan negasi Q. Nomor 20 ini sama, hanya saja negasinya pindah ke sebelah kanan. Gitu. Jadi ini juga sama sebenarnya negasi dari biimplikasi. Tapi kalau kalau tempat negasinya kita taruh di sebelah kanan, maka jadinya seperti ini. Jadi 20 sama 24 itu sebenarnya mirip. Terus nomor 21 itu ketika kita sudah coba kemarin di pertemuan keempat, yang mana kalau saya punya implikasi P maka Q, dia akan ekuivalen dengan bentuk kontraposisinya. Kontraposisinya yaitu negasi Q maka negasi P. Negasi Q maka negasi P. Jadi ini istilah lainnya adalah kontraposisi. Masih ingat ya, ada inverse, converse, kontraposisi. Anda sudah cek di bagan dulu bahwa kalau implikasi awal itu dia ekuivalen dengan kontraposisinya, tapi tidak ekuivalen dengan inverse, dan converse-nya dia nggak ekuivalen. Tapi kalau sama kontraposisinya dia ekuivalen. Nah, itu masuk di hukum ini, di hukum nomor 21. Nomor 22. Nomor 22 ini adalah biimplikasi, dan ini adalah penjabaran dari definisi biimplikasi. Yang mana biimplikasi karena namanya adalah bi. Ada B-nya. B itu artinya dua atau ganda. Jadi biimplikasi itu artinya adalah implikasi ganda. Jadi dua arah. P maka Q dan juga Q maka P. Jadi berlaku dua arah. Kalau kita jabarkan pernyataan tersebut atau definisi tersebut, maka jadinya seperti ini. P biimplikasi Q itu artinya adalah implikasi dua arah. P maka Q dan juga Q maka P. Nah, ini dihubungkan dengan operator konjungsi. Gitu ya. Sama juga dengan yang di biimplikasi. Kalau diimplikasikan dia ekuivalen dengan kontraposisinya ya.
Ini. Nah, kalau di biimplikasi sebenarnya mirip, tapi kita tidak menyebutnya sebagai kontraposisi. Ya ekuivalen gitu aja. P biimplikasi Q ekuivalen dengan negasi Q biimplikasi negasi P. Gitu. Di bagian ini kita tidak menyebutnya sebagai kontraposisi. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan di pertemuan keempat, istilah inverse, converse, dan kontraposisi itu hanya khusus dimiliki oleh implikasi, tidak dimiliki oleh yang lainnya gitu ya. Kalau ini ya bentuk ekuivalen gitu aja gitu ya. 24 sudah negasi dari implikasi. 25 ini adalah negasi dari biimplikasi. Negasi dari biimplikasi. Nanti Anda boleh coba negasi dari biimplikasi apakah ekuivalen ini. Terus nomor 26 sifat komutatif dari biimplikasi. P biimplikasi Q ekuivalen dengan Q biimplikasi P. Masih ingat ya bahwa tadi yang berlaku hukum komutatif adalah konjungsi dan disjungsi. Ternyata biimplikasi juga punya sifat komutatif. Berarti yang tidak punya sifat komutatif adalah implikasi. Jelas ya. Sekali lagi alasannya kenapa kok nggak punya? Karena dalam biimplikasi ada kedudukannya. Siapa yang lebih kuat dari siapa? Gitu ya, yang depan lebih kuat daripada yang belakang gitu ya, belakang tanda panah maksudnya. Kalau di biimplikasi dia sama-sama kuatnya gitu. Jadi dia berlaku sifat komutatif, boleh dibolak-balik ya. Yang lain-lain nomor 27 sampai 33 ini adalah hukum-hukum lain tambahan yang juga kadang kita perlukan ya. Meskipun yang lain-lain yang basic ini lebih sering kita pakai, tapi ini juga nanti akan sering kita temui. Ini boleh juga dipakai dan boleh juga Anda cek bahwa kalau Anda punya bentuk seperti ini, P misalkan ini P dan Q diimplikasikan dengan R, maka dia akan ekuivalen dengan P implikasi dalam kurung Q implikasi R. Ini namanya hukum eksportasi. Ini juga akan kita pakai nanti kalau kita masuk ke dalam materi pengecekan kevalidan argumen. Hukum eksportasi, reduktio absurdum ini juga akan kita pakai. Bu, apakah semuanya ini harus kita hafalkan teorema ekuivalensi ini? Kalau saya mungkin Anda cukup bisa menghafalkan sampai nomor 26. Artinya dia memang sering sekali dipakai gitu, dan Anda nanti kalau sering memakai akan terbiasa gitu otomatis ya. Jadi kalau Anda mau mengecek hukum-hukumnya, pastikan Anda menggunakan nama-namanya yang di sebelah kanannya. Nanti akan cepat hafalnya. Gitu ya. Kalau yang 26 sampai 27 sampai 33 barangkali tidak harus dihafalkan, tapi ya boleh diingat saja. Gitu, tapi tetap selalu boleh diingat gitu. Jadi kalau kita sering pakai nanti otomatis akan sering pakai, otomatis akan mahir lah gitu ya. Dipakainya di mana Bu sebenarnya teorema ekuivalensi ini? Nah, masuknya ke sini nanti, mulai materi bentuk normal sampai ke belakang gitu ya. Saya lanjut di video yang selanjutnya.